Dan di saat manusia bingung mengharap pertolongan, mereka mendatangi sejumlah nabi, mulai Nabi Adam, Musa, hingga Nabi Isa. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Jadi mereka datang kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, dan beliau tidak mengkhawatirkan keluarganya melainkan umatnya. Janganlah kita pertanyakan seberapa cintanya Rasulullah kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tidak sempurna iman seseorang bila belum sepenuhnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang bila belum sepenuhnya mencintaiku daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Cinta yang benar adalah kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya, kasih sayangnya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka kalau ada orang yang bilang ada orang lebih hebat daripada Rasulullah, maka orang yang bilang tersebut sudah stres alias gila, crazy. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan hanya pertanyakan aku cinta Rasul tapi tidak mengikuti sunnahnya, maka cintanya adalah cinta palsu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita menjadi umat Nabi Muhammad itu salah satu nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu siapa yang memberikan nikmat? Yang memberikan nikmat tentu saja adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang berkuasa untuk menambahkan nikmat atau mengurangkan nikmat yang ada pada diri manusia. Jika Allah berkehendak untuk menambah nikmat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Begitu pula sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada diri manusia, maka tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah, kehendak Allah di atas segala kehendak. Ada bahasa yang lain, man propose, God dispose. Manusia adalah bisa berencana, namun keputusannya terletak pada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua yaitu sikap manusia dalam menerima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak ingat siapa yang memberikan nikmat. Ia tidak sadar bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan ucapan rasa syukur, dan ia mengucapkan lafaz-lafaz pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang seperti itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari uraian di atas tadi dapat kita memahami yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita dengan cara mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, manusia akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia pandai bersyukur. Namun ia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seorang muslim yang sejati tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Yang pertama, jika ia mendapatkan nikmat maka ia bersyukur. Yang kedua, jika ia mendapatkan kesusahan maka ia bersabar. Dan yang ketiga, jika ia berdosa maka ia beristighfar. Jika ketiga keadaan tersebut ada pada seorang muslim, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wahai bapak, wahai ibu, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana Syekh Aceh yang dibaca Hanalul Qusam, kan bata hari itu bayang patah, kan bayang nabrak buka hijau, tamuhun hasil pada si amamalah mutu mungsi gunca minta jumuran laon yang luar perahu petana budaya ketanggu sayang tanya oleh Allah tapi nikmatan tak kira kadang menyogok dilupakan imanku oleh dalam doa gejolak pangkat jabatan dan Firaun kadang tadu kuasa kadang moyo kaya tanya jutu gulang tak kalung durjana gupulah kebaca rumahan kadang ganyan tangan nuraka buta syukur yang beri Tuhan walaupun yang kan lagi tahawa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wahai abang-abang, wahai kakak-kakak, tanya harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun yang kan lagi tahawa. Tanya kalau gebi mata yang mendengar, itu mata yang mendengar gimana? Innova Anfasa kalau gebi mata yang mendengar, anak tak mensyukuri nikmat Allah yang dalam neraka depan kita. Dalam neraka nasabah kulam
Syahidi dalam ujungmu dap-dap, umat Muhammad yang tak sembahyang dalam kulam yang tenang disedap. Hai kakak, wahai abang-abang, tanya menyahana dan sembahyang yang ke dalam kulam yang tenang disedap. Bayar tu, hodek dan sembahyang bayar dua si. Tanya orang yang pandai ke hilang dan si. Pandai ke hilang. Yang kan yang di sembahyang ada ni, ada ATK, SD, kelas A, kelas 2, kelas le. Lah anak semua boleh tanya kat tempe. Baik hotel yang sedap ada bang kedai kopi tengah goreng cik nah. Tengah tengah encik, big wing, tapi ring tengah. Bukan. Upu ada anak peng meriberito, walaupun pajo susungan soda, muyan datem bubut suruh, nuraka tujuh tempat legada. Upu ada anak, wajah cantik dan wajah ganteng dan menyahana dan sembahyang, nuraka tujuh tempat legada yang abang-abang kata. Oh berapa deh? Anak kau pilih bedeh gimana? Anak kau pegang gimana? Upu ada anak rumah rakyat, walau tingkap cermin kaca, meyan tatem pukul suruh, nuraka tujuh tempat legada. Upu rumah rakyat, tingkat dua tingkat le tingkat. Moyang sama tingkat pedang air dah mampu. Upu ada normal raya tak menyahana tim sembahyang. Kau berat telah tadi. Di dunia mengat dia berat muda. Kau berat buah. Upu ada anak pangkat rakyat, walau di daulat le manusia, menyan tatem kubur suruh, nuraka tujuh tempat legada. Upu ada je ke bupati, upu ada je ke pak camat, menyahana tim sembahyang, nyampan nuraka tujuh tempat legadanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, wahai kakak, wahai abang-abang, wahai pejabat-pejabat, wahai pemimpin-pemimpin, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita dengan cara mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga negeri ini aman, tentram dan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Putih-putih bunga melati, harma wangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Kalau ada yang rindu hubungi lagi. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup pidato dengan salam.